Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cek Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 135 sampai 136, di mana kita akan diperlihatkan akhir dari Get Rank S raksasa Jepang. Kemudian bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya versi Kampung Wibu. Perperangan masih terus berlanjut. Terlihat di markas pusat Asosiasi Hunter Jepang, mereka melaporkan bahwa kota Nagoya berhasil dikuasai kembali. Ditemukan mayat raksasa di Nakazugawa. Penguasaan kembali Shizuoka telah berhasil. Beberapa kota kemudian juga berhasil telah diambil alih oleh Jepang kembali. Matsumoto sangat tidak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Ia bergumam, yang dikatakan Goto Ryuji tidaklah salah. Dan di saat kali pertama ia melihat Hunter Xung, Matsumoto merasakan bahwa Hunter Xung adalah hunter yang paling kuat yang pernah ia temui. Matsumoto teringat saat pertama kali Hunter Xung datang ke Jepang. Ia menyuruh Hunter Xung untuk berjaga-jaga di pusat Osaka. Menanggapi hal itu, Hunter Xung pun berkata, menyebalkan. Matsumoto sedikit panik saat Hunter Xung mengatakan hal tersebut. Sambil merinding dan ketakutan, Matsumoto sangat tidak percaya kalau Hunter Xung ingin membunuh para monster itu seorang diri. Scene berpindah ke medan perang. Terlihat Hunter Xung berdiri di depan mayat raksasa yang telah dibangkitkan olehnya. Ia sedang bingung untuk menamai mereka. Karena tidak ada nama yang cocok, Hunter Xung pun memberi namanya dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Lalu Beru datang untuk melaporkan hasil kerjanya bahwa ia telah berhasil membunuh monster raksasa lagi. Dan Hunter Xung menamainya dengan nama nomor 6. Hunter Xung berkata kepada Yojinho, "Aku akan bersiap-siap dulu. Setelah selesai aku akan kembali ke sini." Hunter Xung bergumam bahwa pertarungan sebenarnya baru saja akan dimulai. Pasukan bayangan dipencarkan ke seluruh Jepang untuk membantu Hunter mengalahkan raksasa. Dengan jumlah manaku, pertarungan ini sudah dipastikan menjadi kemenanganku. Tidak ada kemungkinan menang untuk raksasa yang kehabisan stamina melawan pasukan bayanganku. Tapi masalahnya sekarang karena terjadi dungeon break rank S, beberapa dungeon mulai bermunculan di seluruh Jepang. Hari terus berlalu hingga sampai pada akhirnya sudah 1 minggu lebih. Terlihat kota Tokyo yang sudah hancur berantakan. Hunter Xung berjalan bersama Yojinho melihat pemandangan kota yang telah hancur. Tiba-tiba Hanekawa datang dan menghampirinya. Hunter Xung menanyakan kepada Hanekawa apakah di sini benar-benar tidak ada lagi orang. Hanekawa menjawab, "Iya. Di sini tidak ada orang lain selain aku dan kalian berdua." Dengan berpusat di sini, semua raksasa bergerak ke seluruh penjuru Jepang. Dengan menghitung Hunter Xung Jinwo, total Hunter rank S sekarang 16 orang. 6 dari Jepang, 2 Cina, 3 Kanada, 2 India, ditambah 1 Rusia dan 1 Inggris. Kelompok ini terbentuk dari 6 guild besar. Seperti yang sudah diketahui, yang menjadi korban dari kelompok rank S yaitu Yuri Orlov, Lucas Hoyle dari Kanada, dan Hanzawa Akira dari Demon Guild. Tingkatan dari beberapa raksasa sudah melampaui bos Get Rank A. Karena itu kami sangat kerepotan. Hanekawa juga menjelaskan jumlah raksasa yang keluar dari Get adalah 31. Satu dari mereka sudah pergi melintasi lautan Cina. Kekuatan Jepang sekarang tidak sanggup menahan mereka. Kebanyakan dari raksasa sudah tumbang berkat Hunter Xung Jinwo. Raksasa yang tersisa sedang ditangani pasukan bayangan dan juga para hunter lainnya. Hunter Xung pun berkata, "Baiklah kalau begitu. Berarti yang tersisa hanya tinggal 1."
Saat Hunter Sung melihat pemandangan di sekitar raksasa tersebut, teringat akan satu tempat yang dimana tempat itu hampir sama dengan pemandangannya yang dilihat saat ini. Tempat yang dimaksud adalah kastil iblis yang pernah dimasuki olehnya. Ia bergumam apakah ini merupakan petunjuk dari sistem, namun sayangnya arsitek telah kubunuh. Jadi aku tidak bisa mendapat jawaban apapun. Karena tidak ada kemunculan sistem, kurasa itu benar-benar musnah. Bahkan jika kastil iblis adalah petunjuk untuk kejadian di kemudian hari, yang harus aku lakukan adalah menghentikan apapun itu. Karena itulah arti dari kekuatanku. Aku mengejar kekuatan sampai di sini dan tidak mau termakan dengan kekuatan yang tidak bisa kukendalikan. Lalu Hunter Sung pun mengatakan, tampaknya semua telah berkumpul. Hanekawa yang mendengar itu pun sedikit bingung. Ia mengatakan bahwa masih ada para hunter-hunter lainnya yang belum datang. Yang kumaksud bukanlah mereka, tetapi pasukan bayangan. Terlihat di suatu tempat di Tokyo, Tawata dan Hoshina berhasil menjatuhkan satu monster raksasa dengan berkat bantuan prajurit bayangan. Mereka sangat kesal karena monster yang sangat susah mereka hadapi tidak ada apa-apanya di hadapan makhluk summon Hunter Sung. Bahkan mereka seolah-olah membersihkan sampah sisa daripada mereka. Kemudian di sisi Hunter Sung, para pasukan bayangan telah berkumpul. Tas, Igris dan juga Aaron telah berada di depannya. Bahkan Jima dan juga pasukannya. Dan akhirnya Beru pun juga datang melesat entah dari mana, membuat Jinho dan Hanekawa sangat kaget. Hunter Sung berkata, akhirnya kalian semua sudah sampai. Ia pun mengingatkan kepada Jinho untuk segera pergi ke tempat evakuasi bersama Hanekawa. Lalu Hunter Sung memanggil pasukan bayangan dari raksasa yang telah disummonnya. Di saat semuanya sudah berkumpul dan bersiap-siap, Hunter Sung pun berkata, kalian semua, serang! Para prajurit bayangan pun mulai menyerang raksasa yang di depan gate. Mereka semua pergi berbondong-bondong untuk menjatuhkannya. Menanggapi itu, raksasa yang tadinya diam sekarang mulai menunjukkan pergerakan. Dengan sekali ayunan pedangnya, berhasil membuat pasukan bayangan terbelah menjadi dua bagian. Hunter Sung sangat kaget melihat kekuatan raksasa itu, karena hanya dengan satu kali tebasannya saja, ratusan pasukan bayangan telah musnah. Raksasa ini hebat. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Tapi ini sedikit sulit karena seluruh tubuhnya diselimuti oleh mana. Bagaimana mungkin ada makhluk seperti itu? Tapi ada dua cara untuk menghilangkan penghalang yang menghadang. Melarikan diri dari halangan itu dan menyerah akan segala-galanya, atau membereskan halangan yang ada di depanmu sampai ke akar-akarnya. Para prajurit bayangan terus menyerang ke arah monster raksasa itu. Akan tetapi serangan tersebut tidak berhasil melukainya. Terlihat para prajurit sudah mulai menggerogoti kaki raksasa. Namun dengan sekali hentakan kakinya, prajurit semut pun dihancurkan. Menanggapi hal itu, Beru sangat marah melihatnya. Ia hendak menyerang, namun dihentikan oleh Hunter Sung. Hunter Sung terus mengamati pertarungan. Ia bergumam, semoga pasukan bayangan bisa bertahan sedikit lebih lama agar dia bisa menemukan kelemahan lawan. Semua konsekuensinya sudah dipertimbangkan. Terlihat mananya banyak terkuras habis karena pasukan bayangan sangat mudah dihancurkan oleh monster raksasa itu. Mereka semua terus menyerang dan menyerang. Sampai pada akhirnya Hunter Sung menyadari setiap serangan yang mengarah ke mata, monster itu selalu menghalanginya dengan tangannya. Dan di saat itulah ia memanggil Kaisel dan mengajak Igris berserta Beru untuk menyerbu ke arah raksasa.
Beru dan Igris langsung menyerang tepat ke arah wajah raksasa. Tapi setiap serangan mereka berdua semuanya bisa dihindari. Hingga pada akhirnya Igris turun dari Kaisel dan menggunakan sihir petirnya untuk mengalihkan pandangan monster itu. Di saat perhatiannya sudah teralihkan, Hunter Sung langsung menyerang matanya. Dan di saat itulah monster itu berteriak kesakitan. Wah! Hanekawa yang terus melihat pertempuran, ia berkata, "Ini bukan lagi pertarungan monster melawan hunter, tapi ini seperti pertarungan monster melawan monster." Melihat serangannya berhasil melukai raksasa, Hunter Sung bergumam, "Sesuai dugaanku. Baiklah, sekarang saatnya." Hunter Sung menggunakan skillnya untuk melukai mata sebelah raksasa tersebut. Dan setelah berhasil, Hunter Sung memanggil Beru. "Beru, sekarang saatnya." Mendengar perkataan rajanya, Beru langsung melesat masuk ke arah mata raksasa tersebut. Tidak sampai di situ, Hunter Sung terus melakukan penyerangan dari luar, sedangkan Beru menghancurkannya dari dalam. Hingga sampai pada akhirnya, monster raksasa itu telah berhasil ditumbangkan. Ia mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Dan saat itulah notifikasi muncul. Anda telah mengalahkan musuh. Dan bagaimana cerita lanjutannya? Mari kita lanjut di video berikutnya.